Oke, Liva. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Ini Pak, saya tuh kan sebenarnya baru lulus S2, tapi Oh, selamat. jadi tuh S1 lanjut S2. Nah, terus Hmm. terus belum banyak pengalaman pekerjaan. Eh, karena jurusan saya itu kehutanan, Heeh. eh, Terus? jadi pengen pengen cari kerja tuh di daerah Jakarta kan mungkin sedikit susah ya Pak untuk jurusan spesifik kehutanan. Mm-mm. Nah, yang saya tanya seputar lowongan pekerjaan yang biasanya tuh umum gitu, selain administrasi, terus eh, sales atau marketing gitu, terus yang umum tapi masih bisa dijangkau sama semua jurusan gitu. Oke, udah itu dulu, itu aja yang disampaikan. Ya itu dulu Pak. Oke, aku sampaikan satu-satu ya. Pertama adalah selamat habis lulus S2 gitu ya. Tinggal tunggu makan-makannya. Oke, kita lanjut dulu. Selanjutnya adalah terkait dengan pertanyaannya kamu bahwa gimana caranya aku mencari karir, mungkin sesuai dengan bidang juga aku lamar, tapi karena melihat di lapangan, karena aku incarannya mungkin di Jakarta mungkin dan sekitarnya, sehingga aku juga pengen mencoba gitu peluang-peluang di luar bidangku, tapi ada syarat dan ketentuan. Mungkin selain ini gitu kan. Tadi kamu nyebut ada selain administrasi, selain sales gitu-gitu dan marketing gitu. Nah, gimana itu apa aja dan di mana saja gitu. Aku jawab dulu ya, apa aja itu terlalu banyak, terlalu luas gitu. Karena aku nggak tahu preferensimu apa dan preferensi masing-masing orang akan gitu. Akan apa? Akan berganti seiring berjalannya waktu. Mungkin sekarang kamu bilang ini nggak menarik. Mungkin 1 minggu setelah kita sesi Zoom ini, itu jadi menarik gitu. Atau yang sekarang yang bakal kamu kejar banget gitu, nanti 2 minggu lagi nggak bakal kamu kejar. Ah, itu nggak gitu. Oke? Jadi aku nyebut apa itu nggak akan aku jawab dulu karena apa ini tergantung masing-masing preferensi orang. Tapi aku yakin mau apanya itu isinya apa, banyak kata apa dalam satu kalimat ya gitu. Apanya itu mau apa, mau berganti-ganti semacam apa, cara nyarinya itu mirip-mirip atau terkadang bahkan sama, cenderung sama gitu. Nah, sekarang aku jelasin ke kamu dulu gimana cari lowongan pekerjaan gitu, di mana mau apapun itu bidangnya bisa kamu masuki. Aku jawab dulu ya. Satu, kamu harus mencarinya itu di banyak channel. Jadi pastikan kamu punya banyak channel. Channel apa? Sumber informasi loker. Kamu mengakses website perusahaan, kamu mempunyai akun LinkedIn dengan lengkap isinya dan kegiatannya, kamu punya job portal, Jobstreet dan teman-temannya yang diisi dengan benar dan aktif gitu. Kemudian kamu punya sumber-sumber yang lain, mungkin grup WA aku, grup WA yang lain, mungkin grup Telegram, grup apapun itu. Pastikan kamu aktif di semuanya. Aktif artinya apa? Semuanya kamu pakai secara rutin. Definisi rutin di sini adalah setiap hari. Jangan batasi diri bahwa aku akan mencari loker cuma hari ini sampai hari ini aja. Jam sekian aja. Strategi itu ada, gitu. Tapi jangan terpaku pada batasan-batasan yang ada dulu, gitu. Kamu lakukan semuanya dulu. Ini ibaratnya tuh kayak kamu ngasih action dulu, nanti feedbacknya gimana, kamu reaksinya gimana, baru kamu rekam dan akhirnya kamu analisis tuh gitu, ya kan. Nah, ini kamu coba gitu, kamu pastikan dulu memaksimalkan, mengoptimalkan semua channel. Yang kedua, aktiflah setiap hari, cari loker tiap hari dan mengirimkan lamarnya juga tiap hari, pagi siang sore malam nggak masalah. Mungkin ada beberapa strategi yang kamu tuh cuma aktif di hari kerja, jam kerja aja, misalkan lewat email. Tapi jangan dibatasi bahwa kalau ada recruiter posting loker misalkan di hari Sabtu, nih kayak sekarang kayak besok nih, ada recruiter di hari Sabtu posting loker lewat LinkedIn, lewat akunnya dia. Cara melamarnya adalah silahkan kirimkan lamaran ke email ini. Beliau posting di hari Sabtu pagi, diminta follow up-nya via email. Beliau barusan posting, kebetulan lokernya sesuai dengan yang kamu pengen, gitu. Nah, akan lebih bijak bahwa kamu silahkan kirim aja segera, gitu. Nggak perlu nunggu di hari kerja misalkan gitu. Jadi begitu dapat loker sesuai kirim gitu.
biar pikiran dan tenaga besok untuk loker yang besok. Karena jumlah loker itu banyak sekali. Oke? Jadi, pastikan itu dulu. Ini baru caranya secara general. Nah, sekarang gimana cara nyarinya di masing-masing channel? Satu, andalkan yang namanya keyword, kata pencarian. Oke. Yang kedua, andalkan yang namanya filter. Yang ketiga, andalkan yang namanya network atau kenalan. Pakai 3 cara ini doang. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, itu namanya adalah keyword. Kata kunci, ini sama kayak kamu nyari di Google Search lah gitu. Silahkan masukkan kata kunci atau frasa kunci di mana kamu mungkin akan menemukan info locker. Misalkan kamu buka LinkedIn, gitu kan. Kamu kan di grupku mungkin udah agak lama. Aku sering share locker yang bentuknya gambar. Aku PDF-in banyak. Atau kata-kata gitu ya. Yang tinggal di scroll-scroll gitu. Makin sering kamu baca info locker, makin sering kamu akan merasa bahwa semua locker itu biasanya mengandung kata tertentu. Misalkan apa? Dibutuhkan. Oke? Gitu. Misalkan ada kata dibutuhkan, kan banyak locker tuh ada tulisan dibutuhkan. Suaraku terdengar kan ya? Ya, gitu. Jadi ada locker tulisannya dibutuhkan. Nah, kamu bisa coba search kata dibutuhkan ini di bagian search bar, misalkan di LinkedIn. Dibutuhkan spasi Jakarta. Gitu. Terus habis muncul gitu, kamu munculkan filter gitu. Filternya apa? Postingan. Jadi cari yang post, terus postingannya kayak 1 minggu terakhir. Maka akan muncul tuh postingan-postingan yang mengandung kata dibutuhkan dan mengandung kata Jakarta. Itu contoh gitu. Silahkan dikombinasi sendiri. Dibutuhkan Jakarta, dibutuhkan Depok, dibutuhkan segera, dibutuhkan gitu. Karena tadi kamu filternya ada lokasi tertentu Jakarta, makanya aku kasih saran kata kunci itu silahkan dimunculkan. Gitu. Dibutuhkan apa. Itu contoh aja. Gitu. Itu adalah cara penggunaan kata kunci. Ya walaupun di contoh barusan ada kedua adalah filter ya gitu. Yang poin nomor 2 adalah filtering gitu. Kamu udah tahu bahwa aku nyari loker untuk fresh graduate, pendidikan minimum ini, which is S2 boleh, ya kan? Pengalaman ini, atau kadang nggak dibutuhkan pengalaman tertentu, lokasinya di sini. Nah, filter itu akan tersedia di job portal, gitu. Ngefilter berdasarkan nama jabatannya, mungkin salary-nya, mungkin lokasinya, mungkin di pekerjaannya, full time, part time, remote dan lain-lain. Di LinkedIn juga ada gitu. Nah, silahkan kombinasikan menu filtering ini dulu untuk menemukan lokernya tadi. Aku akan menyarankan lakukan yang termudah dulu. Karena yang termudah biasanya dengan alokasi waktu yang sama akan memperoleh info lebih banyak. Kamu alokasikan waktu 1 jam untuk nyari ke suatu website, pindah buka website perusahaan ini, pindah perusahaan ini, pindah perusahaan ini. Aku yakin akan menemukan info loker yang lebih sedikit daripada 1 jam kamu buka Jobstreet misalkan. 1 jam buka Glints misal gitu. Karena di dalamnya itu berasal ada informasi dari banyak banyak perusahaan yang tinggal kamu pakai menu filtering tadi gitu. Nah, silahkan kombinasikan itu dulu. Itu adalah cara yang kedua. Tadi yang pertama keyword, yang kedua adalah filtering, yang ketiga adalah network. Network ini adalah apa? Kamu bisa menghubungi orang yang sudah kamu kenal atau belum kamu kenal. Yang sudah kamu kenal, kamu tanyai info. Yang belum kamu kenal, kamu kenalan dan tanyai info. Contoh, kamu job seeker, kamu punya akun LinkedIn. Kamu nyari kerja pakai banyak cara. Nah, cara yang kamu lakukan selanjutnya adalah selain nyari loker dan ngirim lamaran, kamu kan branding, kamu bangun network di akunmu gitu. Jadi silahkan berkoneksilah ke siapa ya, ke recruiter misalkan. LinkedIn itu isinya nggak cuma loker. Recruiter ada di LinkedIn, user juga ada di LinkedIn. Silahkan berkoneksi, kalau diterima silahkan ajak ngobrol duluan, macam-macam. Kemudian setelah itu tanyakan informasi. Salam kenal Bu, selamat siang. Perkenalkan nama saya ini. Terima kasih sudah menerima permintaan koneksi saya. Mohon informasinya Bu, saya tertarik untuk bekerja di PT ini.
Di mana ya Bu, saya bisa menemukan update informasi terkini terkait lowongan pekerjaan yang sedang tersedia. Sejauh ini yang saya tahu hanya melalui website ini. Atas informasi yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi salam kenal ya Bu, gitu. Pokoknya obrolannya seenaknya kamu dengan gaya komunikasi kamu, gitu ya. Nah, lakukan ini, gitu. Ngomongin soal LinkedIn, nanti kamu cari di channel YouTubeku di playlist FAQ seputar karir. Di situ aku bahas 5 cara nemuin loker di LinkedIn, gitu. Itu 5-5-nya bisa kamu pakai. Dengan dikombinasi untuk apa? Ya, untuk pekerjaan yang kamu pengen. Ini aku contoh LinkedIn. Nanti lari ke Jobstreet misalkan. Nah, portal Jobstreet. portal karir itu kamu nggak bisa ngobrol sama recruiter, paham nggak? Gitu. Kebanyakan tuh portal karir itu informasinya searah. Kamu nggak bisa kenal mukanya recruiter, kamu nggak bisa ngechat gitu. Karena sebenarnya LinkedIn itu sosial media yang di dalamnya salah satu fasilitasnya adalah portal karir gitu. Nah, artinya kalau ngomongin network, berarti cari network yang komposisinya itu komposisi fungsi atau elemen atau unsur sosialnya itu tinggi. Contoh, aku tadi bilang ya, sosial media. Ada unsur sosial, ada unsur media. Media ini, kamu sebagai job seeker, ini namanya media memperoleh informasi dan media ngirim lamaran. Tapi unsur sosialnya ini loh, connect orang baru, follow orang baru, bikin postingan, komen ke postingan orang, ngucapin selamat ini itu, ngajak kenalan, ngajak ngobrol, minta tips ini itu gitu. Ini LinkedIn bisa karena imbang, ya kan? Mana lagi yang bisa kamu temukan? Instagram mungkin, gitu. Kamu follow Instagram, Instagram officialnya perusahaan, DM aja adminnya misalkan, gitu. Nah, oke, ini adalah bentuk dari network. Tapi apakah bentuk dari network sebatas itu? Enggak. Orang memperoleh pekerjaan kemungkinan pakai dua cara. Ada yang dapat kerja dengan cara aktif melamar, ada yang dapat kerja dengan cara ditawari. Oke, jadi kamu tiba-tiba di DM, dikirimin email, ada penawaran gitu. Kami sedang buka lowongan ini, apakah Anda tertarik gitu. Intinya kayak gitu. Kedua hal ini aktivitasnya beda gitu. Yang satu seolah-olah pasif aja. Tiba-tiba ada yang datang nawarin. Yang satu seolah-olah aktif gitu. Padahal dua hal ini sama. Yaitu apa? Mengizinkan perusahaan tahu ada orang sehebat saya. Memberitahu perusahaan bahwa ada orang kayak saya loh gitu. Gimana cara memberitahukannya? Melamar kerja itu artinya kan mengirimkan ya kan CV dan teman-temannya. Ini kan memberitahu perusahaan ada orang sehebat saya nih, kamu butuh nggak gitu. Tapi kok ada orang yang akhirnya ditawari karena dia branding gitu. Nah, lakukanlah branding di mana kamu akan mudah ditemukan dan ditandai dan dikenal di suatu sosmed atau banyak sosmed. Karena apa? Sosmed itu komplit, sosmed itu aktif, aktif yang mendukung status kamu sebagai seorang lulusan ini, status kamu sebagai seorang job seeker gitu. Orang bisa ditawari di LinkedIn gimana? Karena akun LinkedIn-nya komplit, jelas, rutin bikin postingan, follow dan koneksinya makin nambah, ya kan? Aktif di postingannya orang, nggak lebih dari sekedar interested, tertarik, interested up gitu-gitu. Kamu menuangkan pikiran secara kritis, akhirnya kamu dikenal, bikin postingan secara berkala terkait dengan ilmu-ilmu yang kamu pelajari, kamu sharing hal-hal yang kamu tahu dan kamu biasa gitu. Bahkan orang nyari nama lengkapmu di Google tuh langsung muncul paling atas akun LinkedIn-mu, bawah YouTube-mu, bawah inimu gitu. Nah, inilah branding yang dilakukan. Karena kita nggak tahu bahwa kamu akan dapat kerja dengan cara melamar atau ditawari. Padahal secara histori, aku nge-review orang-orang, ketemu banyak orang, mungkin kamu juga udah ketemu. Ada orang yang dapat kerja dengan cara melamar, ada orang yang dapat kerja dengan cara ditawari. Nah, karena dua-duanya aku nggak tahu kamu akan dapat yang mana, dan dua-duanya bisa dicoba, makanya silahkan dicoba. Gitu. Itu adalah cara untuk memperoleh pekerjaan apapun yang kamu pengen. Termasuk yang di luar bidang kamu. Mau yang hubungannya dengan jurusanmu atau di luar jurusanmu. Gitu. Banyak kok itu yang bisa ditemukan tergantung kamunya. Oke? Kalau apanya itu luas. Tanya kepada diri. Kamu pengen apa? Kenapa kamu pengen itu? Iseng aja kamu tulis gitu.
Daftar role yang aku pengen bekerja untuknya. Aku pengen jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini, jadi ini. Oke, aku pengen jadi itu semua. Nah, coba misalkan kamu pengen jadi itu semua, misalkan paling atas apa? Sekretaris gitu. Nah, tulis aja di LinkedIn, sekretaris Jakarta, sekretaris Bogor, sekretaris Depok. Dibutuhkan sekretaris. Sekretaris segera, gitu-gitu. Ganti-ganti aja search terus aja gitu. Gitu. LinkedIn nggak ada, cari yang di sini, cari di sini terus gitu. Gitu. Tapi di luar itu juga kamu harus identifikasi lagi pada saat kamu pengen shift karir, yaitu berkarir atau memiliki role di luar pendidikan utamamu, maka kamu harus pahami dulu tugas dan tanggung jawabnya apa, dan akhirnya nanti kualifikasi semacam apa yang dibutuhkan untuk orang yang bekerja di posisi itu. Dan pastikan kan di situ kan ada keywords-nya ya. Nah, keyword itu pastikan ada di CV-mu. Oke. Dari tadi aku belum ngomong CV kan? Ya, karena aku tadi udah ngintip CV-mu bagus ya. Ngapain aku edit gitu? Ngapain aku review? Ups gitu. Enggak. Yang barusan aku suka aja CV-nya. Nanti di sesi detail aja aku ceritain. Oke? Nah, itu adalah gambaran umumnya ya. Tetap aku nggak mau nyebut sih. Gitu. Kerjaan jadi apa sih? Gitu. Cari aja. Tidak terbatas. Yang penting caranya. Mau apapun itu, caranya cuma gitu. Ingat-ingat ya. Keyword, filter, Filter, network. network. Ya, cuma itu doang. Oke. Oke. Apalagi nih yang bisa kita diskusikan? Oh iya, Eh jadi Pak, kan kemarin tuh sempat dapat WhatsApp sama ada juga di email. Ada perusahaan, tapi aku ngerasa aku nggak daftar gitu. Aku nggak apply karena kadang aku suka ngelis, terus kadang aku lihat, aku cek-cek lagi, aku udah pernah nge-apply ke perusahaan ini belum gitu. Kok tiba-tiba masuk gitu. Hmm. Terus, nah mau tahu perusahaan ini tuh beneran ada atau kayak perusahaan, takutnya kayak perusahaan pialang gitu-gitu loh Pak, yang mungkin Oke. Aku jelasin. resikonya besar. Oke, aku jelasin dulu ya. Ah, Di dunia pencarian kerja, memang ada yang namanya loker yang asli, ada yang namanya loker yang palsu. Itu nanti akan ada turunannya tuh. Akan ada turunannya tuh panggilan interview asli, panggilan interview palsu, panggilan psikotes asli, panggilan psikotes palsu, terus gitu turunannya. Nah, kalau misalkan kita sebagai seorang job seeker gitu, memang paling bijak itu adalah setelah kita ngirim lamaran kerja, kita listing tadi yang kamu bilang direkap. Itu bagus banget. Dan tolong rekapnya itu jangan ditulis ya, tapi lewat spreadsheet atau apa. Jadi nanti kalau nyari kan tinggal Control F gitu, find, mm. terus masukin jebret, muncul nggak ada gitu. Daripada kamu nulis tangan, diliatin satu-satu, nanti kalau banyak gimana gitu. Jadi jangan yang manual gitu ya. Nah itu. Nah, kalau ada panggilan kerja gitu, yang harus dilakukan adalah cek dulu di daftar kamu. Itu udah bener. Sampai tahap ini bener dulu ya. Nah, sekarang ke depan kalau misalkan ada gitu, satu panggilan lanjut ke tahap selanjutnya, entah tahap apapun itu. Tadi bener yang pertama adalah cek dulu kamu ngelamar atau enggak. Yang nomor dua adalah panggilan ini asli atau enggak. Kenapa? Banyak sekali case aku pun juga pernah ngalamin. Aku tuh ngirim lamaran ke website aslinya perusahaan. Tapi yang bales itu malah yang palsu. Aku nggak tahu nih kenapa ya gitu. Aku pernah ngalamin gitu. Oh, Jadi aku ngirimnya ke yang asli @perusahaan.co.id gitu. Aku pernah. Itu nggak cuma sekali itu. Set, yang bales malah loker palsu yang lampirannya itu ada 7 halaman yang ada akomodasi macam-macam gitu. Gitu. Aku juga curiga kok bisa ya perusahaan ini yang balik ngirimin ini gitu. Makanya begitu ada panggilan tes tahap selanjutnya dicek dulu satu kamu ngelamar enggak, yang kedua panggilannya asli enggak. Nah, ngecek panggilan asli enggak itu gimana gitu. Ya tadi kalau memang asli akhirnya kamu katakanlah kita asumsinya aku nggak ngelamar kok gitu. Nah, dibaca ulang dengan seksama gitu. Baca ulang dengan seksama itu apa? Mungkin ini tuh bukan panggilan tes tapi offering aja gitu. Karena beberapa case ada orang yang mungkin kamu alamat email di display di suatu tempat, akhirnya kamu dikirimin email penawaran gitu. Kami sedang membuka lowongan ini, apakah Anda tertarik gini gitu. Tapi kalau langsung panggilan tes, nah itu dicek lagi gitu. Asli enggak gitu. Kalau memang nanti aslinya kamu masih belum yakin gitu. Cara ngeceknya gimana?
Jadi cara cek tuh bukan cara tunggal ya yang harus dilakukan ya. Pertama cara tunggal tuh maksudnya ngecek di sini kalau di situ nggak ada berarti palsu, nggak gitu. Gitu. Jadi berkomprehensif gitu ya gitu. Jadi kamu cek dulu, oh ini ada panggilan tes. Set, nama perusahaannya apa? Kamu coba copy paste persis nama perusahaannya, cari di Google Search. Gitu. Buat apa? Satu, nyari websitenya. Dua, nyari sosmednya. Tiga, nyari ulasan. Barangkali pernah ada orang yang diskusiin itu di komunitas Glin itu biasanya ada. Kalau nggak di Kaskus atau di mana gitu. Gitu kan. Cari di Google Search biar munculin itu. Ada nggak? Atau misalkan cari itu di Google Maps gitu. Ada nggak nama perusahaan kayak gitu? Ingat ya, jangan dikurang, jangan dilebihkan gitu. Karena ini salah satu ciri perusahaan yang palsu itu kadang namanya dimirip-miripin gitu sama yang asli. Misalkan nama yang asli itu PT Apel Pisang Jambu gitu. Terus dia namanya Apel Jambu Group gitu. PT Apel Pisang nggak ada jambunya gitu. PT Apel Jambu Jeruk gitu-gitu. Gitu. Itu beberapa loker palsu itu ada yang namanya dimirip-miripin gitu. Oke. Jadi cari itu untuk apa? Cari official websitenya, tahu eh, Langsung. sosmednya, tahu Google Maps-nya, tahu ulasannya, tahu LinkedIn-nya tadi ya, termasuk LinkedIn dan mungkin ada orang yang bekerja di sana. Jadi kalau kamu search nama perusahaan di LinkedIn muncul, cari bagian company, filternya di filter bagian people juga gitu. Beneran nggak ada orang yang kerja di sana gitu. Itu aja udah cukup nggak? Apa? Tanya kamu punya komunitas loker di grupku, tanya ke grup boleh. Nah, nanyanya juga jangan mentah gitu. Aku nggak tahu kamu di grup berapa. Gitu. Kalau nanya tuh harus ada pengantarnya. Teman-teman mohon info panggilan kerja ini asli atau enggak ya. Saya udah ngecek di beberapa tempat hasilnya kayak sebagai berikut. Di sini tidak ditemukan, di sini nggak valid, di sini nggak gini. Di Google Maps hasilnya begini, kamu kirim screenshot gitu. Jadi kita tahu akhirnya, oh oke kita cariin yang belum di mananya gitu. Nanti lama-kelamaan kamu akan menemukan bahwa ini valid atau tidak gitu. Gitu. Nah, ini adalah cara ngecek yang loker asli atau tidak gitu. Nah, masuk ke tahap selanjutnya adalah palsu atau asli itu bukan pialang atau bukan ya. Jangan salah persepsi. Perusahaan pialang itu ada dua, ada yang legal, ada yang ilegal. Apa sih tahu? Ya, jadi kalau sekarang bilang bahwa pialang itu palsu itu memang persepsi yang ya mungkin muncul karena ada reputasi jelek atau gimana aku nggak tahu ya. Pokoknya jangan sampai salah kaprah bahwa pialang itu ada yang asli, ada yang legal, ada yang ilegal. Yang legal itu yang diawasin sama Bapepti. Nah, sebagian orang kurang suka cara bisnisnya pialang pada umumnya gitu, ya kan? Sehingga langsung anggap wah itu nggak valid, itu nipu, itu ilegal gini gitu gitu. Maksudku adalah kalau kamu tidak suka suatu perusahaan sektor tertentu atau bisnis model bisnis tertentu yang aku nggak bisa pakai sistem kayak gini. Udah singkirin aja. Mau itu asli atau palsu gitu loh. Oke? Yang jelas yang di sini kamu udah tahu. Aku nggak suka tipe bisnisnya perusahaan pialang. Ya sudah, singkirin aja. Gitu. Tapi at least secara basic kamu harus tahu. Gitu. Akan ada pialang asli, ada pialang legal yang diawasin Bapepti, ada yang pialang ilegal. Nanti juga ada pinjol legal, ada pinjol ilegal. Ada koperasi legal, mungkin ada koperasi ilegal gitu. Pasti akan ada kayak gitu gitu. Jadi kalau memang akhirnya kamu no aku nggak mau yang kayak gitu ya udah mau legal atau ilegal at least ya udah gitu itu kamu singkirin tapi at least kamu tahu bedanya bahwa ada yang asli juga gitu. Kalau pengen tahu yang asli perusahaannya apa aja buka Bapepti gitu. Perusahaan daftar perusahaan pialang yang diawasi Bapepti atau daftar jasa keuangan yang diawasi OJK gitu. Karena kan keuangan kan ada perbankan ada non bank gitu. Gitu. Kalau pialang kan bukan 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 keuangan ya itu ya. Gitu. Perdagangan apa namanya kayak komoditas juga gitu kan gitu jadi itu caranya jadi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ini perusahaannya asli atau palsu gitu kamu harus cari dengan cara lengkap. Nah sekarang ada studi kasus ada perusahaan ada orang yang nawarin kerja itu kadang nggak nyebut perusahaannya di konten sosmed bukan LinkedIn di konten sebelah sebelah suka ada kantorku lagi bukaan nih untuk posisi ini silahkan hubungi WA ini gitu. Aku gak bakalan pernah daftar perusahaan itu. Kenapa? Aku akan tanya dulu, Kak, perusahaannya namanya apa? Gitu. Paling dasar, kamu harus tahu nama perusahaan itu apa. Gitu. Ya, ya dong. Ya kan? Kamu harus tahu nama perusahaan itu apa.
gitu. Nah, kalau memang ada nama perusahaannya, kenapa gak nyebut? Kan ini bukan individu, kan? Kecuali kamu kerja di aku nih. Kamu jadi aspriku, kamu jadi ART ku, misalkan. Kerjanya kamu di rumah, gitu. Aku nggak ada perusahaan, ya. Oh, nggak, ini individu kok ke aku, gitu. Tapi kalau ini perusahaan, masa nggak ada namanya? Kenapa nggak berani disebut di awal? Hmm. Coba, makanya Hmm. cari tahu dulu nama perusahaan itu. Begitu tahu nama perusahaannya, langsung lakuin yang tadi aku bilang. Cek di sosmed, cek di Google Maps, gini, gini, gini. Bahkan ada nomor telepon, cari di Get Contact, gitu-gitu. Jadi itu namanya secara komprehensif. Kalau masih nggak yakin lagi, tanya di komunitas loker gitu. Di grup loker kan isinya nggak cuma job seeker, user banyak, recruiter banyak walaupun pada diem. Mantau kelakuan fresh graduate yang pada komen tiap hari gitu. Aku nggak tahu sih grup yang sepi atau grup yang rame gitu. Sama aja gitu. Jadi bisa ditanyakan ke sana. Nah, pasti akan ada yang respon, nggak mungkin dicuekin gitu. Nah ini adalah cara yang bisa kamu lakukan ya untuk validasi hal tadi gitu. Biar apa? Ya biar kita tidak gampang dijebak. Nanti sama lagi aku promosi lagi, kamu cari postinganku di LinkedIn ada, atau di YouTubeku juga ada, pokoknya belajar di YouTubeku di playlist. Ini kayak soalnya nyambung nih buat belajar lanjutan. Buka playlist, terus di playlist tuh ada FAQ seputar karir. Di situ aku ada beberapa judul. Yang pertama, 10 jenis orang yang disukai lowongan kerja palsu. Itu nanti cari tuh video itu. Atau habis itu ada cara cara mengantisipasi biar tidak didatengin lowongan kerja palsu. Yang selanjutnya ada video lagi cara validasi kalau kita udah ada panggilan atau eh, tawaran gitu, itu asli atau enggak gitu. Aku udah bikin video-videonya di situ. Tinggal didengerin aja satu-satu gitu. Oke. Jadi jangan nanti kamu akan kalau ada yang nggak valid kamu akan mikir ini lowongan kerja muncul di mana-mana. Job portal A, B, C ada. Di Instagram muncul, di Facebook muncul. Di sampai ke panggilan masuk ke aku juga ada. Kok aku nyari lokernya gampang, tapi aku nemuin websitenya susah. Aku nemuin akun sosmednya juga susah. Aneh nggak? Gitu. Harusnya kan menemukan perusahaannya semudah menemukan lokernya. Contoh nih, perusahaan valid yang gampang. Misalkan apa? Alfamart. Nyari website Alfamart gampang nggak? Gampang. Nyari loker Alfamart gampang. Di websitenya ada. Di Instagram banyak banget tuh se-Indonesia. Tulis aja Alfamart Karir underscore. Nanti akan muncul tuh loker Alfamart di banyak cabang tuh. Se-Indonesia lagi. Gitu. Nah itu kan ini contoh gitu. Perusahaannya reputasinya bagus, lokernya valid, gampang divalidasi gitu, ya kan? Nah nanti kalau loker-loker yang mencurigakan kayak tadi, kamu akan berpikir kayak ini lokernya ada di sana, 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 sana. Nyari websitenya kok susah, nyari info soal orang yang kerja di sana kok susah gitu. Nggak ada yang bahas gitu. Kan harus curiga dong. Loker nyebar di mana-mana, tapi info soal perusahaannya nggak ada. Terus yang nyebar ini siapa? Nah gitu. Oke. Nanti coba sambil jalan, nanti kan kamu akan memunculkan kepekaan itu. Dan aku yakin kepekaan itu mungkin kamu sekarang lagi mau bentuk. Kenapa? Karena kamu lanjut kuliah itu nyambung. Jadi aku akan anggap kamu sebagai fresh graduate yang benar-benar belum tahu pencarian kerja secara secara nyata itu gimana gitu. Aku lebih suka prevent sih daripada recover gitu. Jadi coba ya, nanti dicari dulu ya itu ya, oke? Semoga cukup jelas ya. Nanti di sesi detail aku jelasin yang lebih detail. Ada lagi nggak satu pertanyaan yang general mungkin? Mungkin kamu di situ udah bikin list pertanyaan mungkin. Lo nggak apa-apa. Tuh. Eh, gi- Gimana? Mungkin di LinkedIn aku tuh masih kurang banyak postingan, Pak. Hmm. Terus Hmm. gimana eh, nge-upgrade, nge-update hal-hal yang bisa menarik para rekruter. Tapi tuh untuk saat ini tuh belum ada bahan untuk di-upload gitu loh. Apa perlu kalau yang pengalaman yang lalu-lalu gitu bisa di follow up lagi, di update gitu, boleh Oke, atau enggak? oke. Beberapa hal yang bisa diposting di LinkedIn itu macam-macam. Hobi kamu bisa, apa yang kamu sudah lalui, pengalaman event, pengalaman organisasi, perlombaan, kompetisi, bikin jurnal ini itu, beasiswa, pokoknya event-event yang memotivasi gitu boleh. Kemudian apalagi ilmu yang kamu miliki gitu.
Nah, ini aku akan menyerap ilmu ini yang paling gampang. Kenapa? Karena pada dasarnya postingan itu adalah yang kamu bisa dan terbiasa. Aku katakanlah lulusan pertanian. Maka aku akan konsep di hari Senin, Rabu, Jumat, aku akan bikin postingan berat. Di hari Selasa, Kamis, Sabtu, aku akan bikin postingan ringan. Postingan berat tuh apa? Aku bikin konten, aku bikin postingan, di mana itu tuh aku harus buka buku kuliahku semester sekian yang berkaitan dengan ilmu-ilmu pertanian, yang dia tuh mungkin ada landasan teorinya menurut teori ini dan lain-lain. Di situ keuntungannya banyak. Kamu juga sambil belajar lagi, karena harus belajar lagi untuk bikin postingan biar nggak salah, gitu kan. Dan dengan posting itu kamu ingat, karena kamu ngulang lagi di situ dibandingkan yang udah nutup buku itu dan nggak tahu kemana. Orang yang baca juga, kalau kamu ngelakuin secara rutin, akan tahu bahwa, oh dia pemahaman soal pertanian dia sedalam itu, gitu. Oke? Tapi kalau postingan serius terus kan nggak menarik. Nah, hari Selasa, Kamis, Sabtu, kamu bikin postingan lebih ringan. Hari ini aku bikin postingan 10 jenis tanaman yang bisa ditanam di rumah. Besoknya media tanam yang bisa kamu peroleh melalui limbah ini gitu. Besoknya lagi pupuk organik yang bisa menyuburkan tanaman cabai di rumahmu gitu. Tips dan trik tapi bisa dipakai untuk sama orang yang non pertanian, paham nggak? Gitu. Jadi itu kan applied applied pertanian contohnya gitu. Jadi kayak aku nih, bukan orang pertanian, dengan dapat tips itu, oh iya iya aku ada tuh pot tuh gitu. Nah, iya aku cabeku aku giniin gitu. Gitu. Di besoknya lagi apalagi, oh batang kamu di rumahmu ada batang pisang, jangan dibuang. Itu bisa untuk media tanam bawang merah misalkan, kan bisa tuh digali-gali terus tumbuhin daun bawangnya, nanti daun bawangnya buat masak mie kayak bikin mie ayam kayak misal gitu. Ini kan nggak ada tuh kuliah bahas bahas mie ayam, bahas itu gitu. Cuman kan ini udah applied gitu dengan cara yang menyenangkan dan mudah. Nah, itu buat selang-seling gitu. Terkadang kamu teoritis banget, terkadang kamu aplikasi tapi aplikasi mudah dalam kegiatan sehari-hari. Nah, aku sebagai orang yang nggak kenal kamu, ngunjungin profilmu, wah ini pertanian banget nih, gitu. Ini pertanian banget nih, gitu. Tanahmu kurang subur, gitu. Yuk tambahkan ini, gitu. Gitu. Atau daun-daun tipe hama yang ada di daun gitu. Ada yang putih-putih, ada semut, ada ulet, ada apa terus yang gulung, ada yang kering. Terserah aku nggak tahu sih itu namanya apa sih gitu. Itu applied banget gitu. Gitu. Itu kan yang tahu itu kan orang pertanian banget gitu. Jadi selang-seling gitu. Hari ini serius, hari ini enggak. Ini serius enggak gitu. Postinganku juga sama kayak gitu. Aku malah ada hobiku renang tuh aku posting di LinkedIn gitu. Kayak gitu. Kadang ada event apa gitu. Nah, kamu silahkan lakukan itu. Ini kan sebenarnya hal-hal yang kamu bisa dan terbiasa, ya kan? Gitu. Ibaratnya kamu udah belajar matematika secara rumit, terkadang kamu cukup bikin postingan tuh hari ini aku bikin postingan soal penjumlahan, besok aku pengurangan, besok pembagian, besok perkalian gitu. Padahal kuliahku ya aku ambil kalkulus, aku ambil yang kompleks gitu. Tapi ya untuk praktek ya aku ngajarin yang ringan-ringan aja gitu. Aku kuliah kedokteran, aku kadang menyampaikan teori-teori baru atau ada jurnal atau isu terbaru soal kesehatan, aku nggak apa-apa. Tapi sesekali aku posting, oh ini lagi musim hujan. Nah, gitu. Penyakit yang biasa muncul saat musim hujan dan cara menanggulanginya, gitu. Kamu sering flu pada saat hujan. Ini rekomendasi obat yang bisa kamu temukan di apotek. Nah, gitu. Memang nggak terlalu berguna sih buat dokter gitu. Yang dipelajari itu lebih rumit dari itu, gitu. Cuman kan ini masih konteksnya masih kesehatan. Dan seru nggak sih kayak gitu? Jadi orang yang bahkan bukan orang pertanian pun, bahkan orang nggak kuliah dokter pun juga, oh ya udah yang ngomong orang kesehatan gitu. Memang dia mendalami itu gitu. Nah inilah jenis kontennya. Terserah mau cuma artikel, mau nanti ada lampirannya dalam bentuk PDF, dokumen dalam tanda kutip gitu ya, atau lampirannya itu dalam bentuk gambar, atau lampirannya dalam bentuk video mungkin gitu. Variasiin aja. Yang penting kamu bisa dan terbiasa. Kenapa sih harus bisa dan terbiasa? Pertama, bisa itu biar kamu nanti bisa bertanggung jawab atas apa yang kamu posting. Tidak menutup kemungkinan orang yang baca akan nanya gitu. Tindakan selanjutnya, kelanjutannya. Gitu. Makanya kamu yang bisa dulu. Yang nomor dua adalah yang terbiasa. Kenapa? Namanya branding itu continue. Kamu ingin dikenal sebagai apa tuh harus continue gitu.
Emang kamu bisa sekali aku suruh bikin nasi goreng, terus rasanya enak, terus aku bilang, oh, Livah nih tukang masak yang keren banget gitu, yang ahli banget kan nggak bisa. Hari ini kamu aku ajak main, kita main game apa ya? Main catur bareng. Terus habis itu kamu menang, terus kayak, Livah nih masternya catur deh gitu, ya nggak bisa gitu. Harus latihan gitu, ya kan? Kita gitu. Kamu di semester 1 dapat IP 4, terus aku bilang, misalkan jurusanmu pertanian gitu kan. Wah, Livah ini orangnya pintar banget di bidang pertanian. No, kamu baru di semester 1 IP 4. Barangkali besok semester berikutnya IP-nya 2 gitu. Ntar IPK-nya nggak jadi, misal contoh lo ya. Kita bukan doain gitu ya. Contoh gitu. Makanya itulah namanya branding itu harus continue. Branding tuh harus satu continue, dua itu ada awal ada akhir, dan biar gampang diingat itu adalah memberikan impact ke lingkungan gitu. Dengan kamu ngelakuin itu secara rutin tuh, orang yang ada di bidang itu tuh akhirnya punya keuntungan apa? Orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang bisa jadi nggak bisa, orang yang bisa seadanya jadi lebih ahli, yang ahli jadi makin terasa gitu-gitu. Gitu. Nah, itulah yang namanya branding. Kapan kamu harus branding? Kapanpun. Petani kan nggak harus ke sawah, nggak harus tinggal di tengah sawah, makan di sawah, tidur di sawah untuk dikenal jadi petani kan? Petani kan di sawah cuma pagi sampai sore. Sisanya kan dia di rumah. Kenapa kok dia dikenal sebagai petani, bukan orang rumahan? Padahal waktunya lebih banyak di rumah. Ya karena dia melakukan sesuatu yang berguna bagi banyak orang, dari ngolah lahan sampai panen dan berguna bagi banyak orang gitu ya. Semoga cukup jelas ya, Fah ya. Oke.